Halo teman-teman. Eh, saya masih membahas tentang buku Jung Cafe, khususnya di bab pertama tentang masa kecil Jung. Tapi saya tidak akan mengulangi cerita-cerita yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Saya akan menyoroti satu poin atau satu fenomena yang menurut saya menarik, ya, yaitu fenomena tentang Don Juan kompleks yang dimiliki atau kita duga dimiliki oleh Jung. Jadi begini, uh, sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan Jung dengan Emma itu naik turun. Namun bisa dipertahankan, bukan karena Jung, tapi karena toleransi Emma sebagai istri yang sangat mengerti petualangan-petualangan afektif yang dilakukan oleh Jung. Konkretnya, Jung itu memiliki banyak hubungan dengan perempuan-perempuan selain istrinya. Bahkan di daerah dia ada istilah Jungfrau. Jungfrau itu adalah semacam sindiran untuk perempuan-perempuan para pengagum Jung. Dan memang Jung punya hubungan dekat yang lebih daripada sekedar teman dengan banyak perempuan. Tetapi yang menonjol itu ada beberapa saja. Ada klien dia, Sabina Sprain, itu yang pernah juga berhubungan lebih dari sekedar terapis dan klien, namun oleh Jung kemudian dikoreksi dan dikembalikan menjadi hubungan yang wajar karena itu melanggar kode etik. Ya, kemudian ada murid-muridnya banyak dan ada satu yang agak signifikan dan cukup dikenang orang, yaitu asistennya Jung sendiri yang bernama Tony Wolff. Nah, khusus untuk Tony Wolff, ini sempat menimbulkan insiden antara Jung dengan Emma karena Jung bersikeras bahwa Tony Wolff harus hadir dalam sebuah seminar dan Emma tidak setuju. Kurang lebih begitu. Oke, tapi sekarang kita mau melihat dulu uh, hipotesa bahwa Jung itu memiliki Don Juan kompleks. Mari kita lihat apa itu Don Juan kompleks. Ada nama lain misalnya Casanova kompleks. Di Rusia ada yang namanya Rasputin. Kalau teman-teman pernah baca buku cerita silatnya zaman dulu, itu ada yang namanya Jai Huachat, ya, itu yaitu pendekar pemetik bunga. Artinya menggambarkan seorang pria yang tidak cukup hanya dengan satu perempuan. Nah, kalimat tidak cukup dengan satu perempuan itu memang Jung sendiri pernah berterus terang kepada Freud. Dia mengatakan bahwa saya menyadari bahwa saya memiliki komponen poligami di dalam diri saya. Artinya satu perempuan tidak cukup. One is not enough. Kemudian mengenai pertanggungjawaban dia kepada Emma, hubungan dia dengan Emma, dia mengatakan bahwa saya sangat mencintai Emma sebagai ibu rumah tangga yang sangat baik, yang mengasuh anak-anak saya dengan baik. Namun, saya memerlukan perempuan lain untuk tempat saya berbagi kisah-kisah saya, pikiran-pikiran saya, inspirasi-inspirasi. Itu menjadi pembenaran dalam tanda kutip bagi dia untuk memiliki yang dalam bahasa Prancis itu disebut sebagai femme inspiratrice, yaitu seorang sahabat intelektual dan juga sahabat afektif di luar istrinya. Nah, oke, okay. Apakah itu dibenarkan? Kita tidak bisa bicara soal benar apa tidak di sini. Kalau kita mengikuti kurva normal bahwa satu laki satu perempuan, ya itu berarti salah. Tapi bukan lebih baik daripada kita mengatakan benar dan salah atau menjudgment, itu lebih baik kita mencoba memahami bagaimana dan mengapa gangguan kompleks atau Casanova itu terjadi. Nah, khusus untuk Hume, itu sudah ada hipotesa yang disepakati oleh para pengikutnya bahwa itu bersumber dari masa kecil Jung yang khas, yang tidak umum. Jadi pada dia usia 4 tahun, ibunya menderita depresi dan harus di rumah sakit
dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Sebagai penggantinya, maka ada seorang perempuan lain yang mengasuh Jung. Namun, hubungan antara Jung dengan perempuan itu melebihi dari sekedar pengasuh dan anaknya. Jung sangat mengagumi perempuan itu, demikian juga perempuan itu kepada Jung, ya. Sehingga Jung memiliki perasaan bahwa perempuan itu adalah sepenuhnya milik dia. Dia tidak mau bahwa perempuan itu menjadi milik orang lain. Seolah-olah seperti jatuh cinta. Bahkan itu terjadi waktu umur 4 tahun. Namun ketika dia menyusun biografi di umur 83 tahun, dengan detail, dengan rinci, dia bisa menggambarkan sosok perempuan tersebut. Dan dia mengatakan, itulah anima saya. Jadi kesimpulan dari para penyebutnya, bahwa Don Juan kompleks, katakan begitu, yang dimiliki oleh Jung, itu adalah akibat pembelahan anima. Jadi anima Jung itu tidak satu, tapi banyak. Nah, anima itu dilontarkan atau diproyeksikan kepada banyak anima, artinya kepada banyak perempuan yang lain. Apakah itu hanya dialami oleh Jung? Jelas tidak. Bahkan ada satu tokoh besar di kita yang kalau dilihat dari penyebabnya itu memiliki kemiripan. Sang tokoh ini juga memiliki, tokoh kita ini memiliki ibu pengganti. Bahkan dia mengatakan bahwa sang ibu, katakanlah perempuan itu, adalah seorang ibu saya, berperan sebagai ibu saya, juga guru saya, dan juga kekasih saya. Dialah yang mengajarkan bagaimana cinta itu, bagaimana pentingnya cinta di dalam hidup. Saking cintanya dia kepada sang pengasuh itu, sehingga dia membangun monumen atau gedung, bahkan menulis buku khusus dengan nama itu. Jadi intinya begini teman-teman, kita tidak mencari yang salah, kita tidak mengatakan ini salah atau benar, tapi kita mendapatkan sebuah insight bahwa sesuai dengan teori Jung, pengalaman masa kecil itu bisa signifikan di dalam menentukan kehidupan kita sekarang, di dalam menentukan kepribadian kita dan perilaku kita di masa sekarang maupun di masa depan. Jadi itu intinya dari pembahasan kita kali ini. Baik teman-teman, kita akan ketemu lagi dalam pembahasan yang lain tentang seni, bagaimana Jung memiliki art kompleks sehingga dia menjadi seniman, dan juga ada sesuatu yang menarik, saya kira agak serius. Saya ingin bercerita tentang basic filosofi atau dasar-dasar filsafat yang digandrungi oleh Jung, yang membuat dia berhasil membangun sebuah teori yang cukup hebat, yang bernama psikologi analitik. Baik, terima kasih, salam.